Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini. Al-walidani humas sababu fi wujudil insani laula ana'uhuma mastaroha walaula syaqa'uhuma ma tana'ama. Amma ummuhu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan wa amma abuhu faqad badala us'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma alaiha wa ayyam tasila amruhuma illa idza kana bi ma'siyatin wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan tarfahu an zallatihima wa alla yu'ziyahuma walau biqaulin uffin alla yutila jidalahuma wa alla yamshiya amamahuma illa fi khidmatihima wa ayyad'u lahuma birrahmati wal maghfirah wa ayyamurahuma bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkar liyakuna sababan fi najatihima minan nar kama kana sababan fi wujudihi. Di sini saya akan membahas tentang kedua orang tua. Kedua orang tua adalah salah satu sebab dalam mewujudkan dan melahirkan insan atas kehendak Allah. Secara naluri, ibu melahirkan dan berjuang, bahkan nyawa adalah taruhannya untuk melahirkan buah hatinya atau melahirkan anaknya. Sehingga tidak salah ketika Nabi menyuruh untuk memuliakan dan menghormati ibunya sampai 3 kali, baru menghormati bapaknya. Makanya ada istilah surga ada di telapak kaki ibu. Maksudnya apa surga di telapak kaki ibu itu? Menurut saya, coba lihat anggota tubuh yang paling rendah, serendah-rendahnya, bahkan diremehkan karena terletak di paling bawah, adalah kaki. Sebaliknya, yang paling diagungkan anggota tubuh adalah kepala, yang paling atas. Karena kepala memang sumber berpikir dari otak yang mempunyai fungsi mengelola struktur tubuh dan pola kehidupan di luar tubuh kita. Tubuh yang paling direndahkan adalah kaki, dan kaki mempunyai fungsi berjalan kemana-mana, berjalan kemana saja. Dari istilah tersebut bisa difahami bahwa pesan surga di telapak kaki ibu adalah menjadi orang yang paling rendah hati dan merendahkan diri, bahkan jadilah seakan-akan sangat rendah di hadapan ibu. Artinya, tawaduklah kepada orang tua,
sama seperti kaki yang paling rendah di antara organ tubuh yang lain. Begitu juga anak bertunduk karena sikap tawaduknya kepada ibu. Kaki bisa membawa tubuh ke arah mana saja, bisa membawa tubuh kemana saja. Begitupun ibu mampu membawa kemana saja anaknya sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Sebaliknya, saat tumbuh dewasa, jangan pernah tinggalkan ibu, meskipun bisa berjalan kemana-mana, bahkan jauh dari ibu. Tetaplah menjunjung tinggi sikap tawaduk kepada ibu. Ibu bisa merasakan jarak jauh dan jarak dekat melalui hati nurani kepada anaknya. Makanya jangan salah, ketika ibu lebih dahsyat kepekaan dan kasih sayangnya kepada anaknya. Karena ibu betul-betul merasakan langsung dalam berjuang untuk anaknya, mulai saat di dalam kandungan hingga lahir anaknya dalam kehidupan dunia ini. Ibu mempunyai tugas yang paling berat dalam keluarga, ngurus anak, ngurus segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan seperti masak, mencuci, dan lain-lainnya. Bukan cuma ibu, bapak juga mempunyai tugas lebih berat sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin institusi keluarga, dan bertanggung jawab untuk semuanya dalam hal kebutuhan primer bahkan kebutuhan sekunder. Jelas bahwa kenapa Nabi menyuruh menghormati ibu 3 kali berturut-turut, kemudian bapak. Karena surga pada dasarnya berada pada posisi tugas yang paling berat, yaitu ibu. Ibu itu ibarat kaki yang mempunyai beban dan tumpukan anggota tubuh lain, yang artinya ibu menjadi beban mengayomi, merawat anaknya, dan mempersiapkan kebutuhan sehari-hari. Makanya ibu dicap sebagai tempat surga bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena ibu satu sisi menjadi tempat pendidikan pertama atau madrasah pertama bagi anaknya. Di sisi yang lain menjadi beban yang cukup berat mulai sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa, merawatnya dengan kasih sayang. Sedangkan bapak adalah kepala yang mempunyai fungsi mengelola keluarga dan mengatur kebutuhan finansial keluarga, yang lebih merasakan dalam berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Bapak pada umumnya bekerja dan berjuang untuk menghidupkan keluarga sebagai tulang punggung dan banting tulang tanpa kenal lelah. Ibu dan bapak berjuang tanpa batas demi keluarga dan masa depan anak supaya menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang soleh dan mengabdi kepada kedua orang tua. Orang tua sangat susah payah menghidupkan keluarga, susah payah berjuang mencari sesuap nasi, susah payah mencari kebutuhan perharinya, sehingga dengan menjalani berbagai susah payah itu, akhirnya akan menemukan kenikmatan yang tidak disangka-sangka.
kenikmatan hidup berjuang bersama, kenikmatan hidup hasil usaha kerja keras bisa dinikmati oleh keluarga yang damai, sejahtera, dan tentram, sehingga mencapai keluarga yang saling melengkapi menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kenikmatan itu tidak akan bisa dicapai tanpa berjuang. Maka demi mencapai kebahagiaan dan kenikmatan harus berani memupuk mentalitas, berani bertahan, dan mampu melewati tantangan demi tantangan dalam keluarga, sehingga akan mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tentram. Ibu telah mengandung 9 bulan. Selama 9 bulan banyak hal yang dirasakan, mulai dari rasa sakit, capek, bahkan tidak enak dalam beraktivitas apa saja. Tetapi dengan tulus, ikhlas, dan bersabar menerima semua kondisinya. Ibu tak pernah mengeluh di saat sakit, bahkan jeritan rasa nyeri di perutnya, rasa sakit tak pernah berteriak. Hanya lantunan doa yang membasahi bibirnya dengan zikir dan lafaz Allah. Di balik rasa sakit melahirkan ada hikmah, yaitu dikaruniai anak lucu yang selalu memberikan hiburan. Di samping merawat anaknya secara ikhlas dan bahagia, sehingga ada istilah banyak anak banyak rezeki. Itu artinya anak akan memberikan rezeki kepada orang tua di masa tuanya, karena anak adalah aset masa depan. Jika anak menjadi orang hebat, orang tua juga akan merasakannya. Tetapi sebaliknya, jika anak itu tidak baik, orang tua juga merasakannya. Ingat, apa yang dirasakan anak, orang tua juga akan merasakannya, karena ketukan hati nurani seorang ibu terutama sangatlah tajam. Seperti merasakan kesenangan, kebahagiaan, atau kesedihan, maka orang tua dapat merasakannya, karena hati nurani orang tua sangatlah peka terhadap anaknya. Tetapi seorang anak jarang sekali yang merasakan kepekaan terhadap orang tua, umpamanya di saat orang tua sedih. Makanya kepekaan orang tua dibandingkan anaknya lebih dahsyat seorang ibu. Tapi jarang bagi seorang anak. Hanya anak yang soleh dan terbuka hati nuraninya yang akan merasakan ketajaman peka terhadap orang tuanya. Bapak juga begitu, secara maksimal mencurahkan kemampuannya dengan bekerja dan mencari nafkah untuk melaksanakan kewajiban kepada keluarga. Bapak bekerja keras atas kemampuannya, meskipun tidak ada yang tahu. Rasa tetesan keringat yang membasahi bajunya kena terik matahari yang membakar tubuhnya. Bekerja panas-panasan, tak kenal lelah dan tak kenal dan capek dan rasa keluh kesah. Bapak tak pernah minta apa-apa kepada anaknya di saat anak tubuh dewasa. Tak pernah bercerita tentang pahitnya kehidupan. Tak pernah bercerita tentang rasanya berjuang di atas tanggung jawab dan mikul beban
menghidupkan keluarga. Bapak hanya mengajarkan bagaimana rasanya menjadi orang yang tangguh, yang mampu bertahan hidup di saat posisi terjepit sekaligus. Bapak selalu menunjukkan kesemangatan dalam hidup. Bapak tak pernah mengajarkan putus asa. Bahkan Bapak selalu memperhatikan anaknya supaya tidak seperti dirinya. Makanya Bapak berjuang dan bekerja keras untuk memberikan pembelajaran kepada anaknya. Makanya kadang anak belum bisa meresapi perjuangan Bapak di depan kehidupan yang nyata, menghadapi pahitnya hidup yang butuh untuk berkorban dan berjuang. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengingat kebaikan-kebaikan dan perjuangan orang tua yang tak kenal lelah, menuruti semua perintahnya terhadap hal-hal yang baik yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, seperti perintah melakukan sholat, hormat, dan menyuruh untuk berakhlak. Orang tua memerintahkan kepada anaknya dalam kebaikan supaya menjadi anak yang soleh dan anak yang berbakti kepada orang tua. Duduklah bersama kedua orang tua dengan rasa hormat dan takdim, dan tidak menyakiti saat berkomunikasi. Tapi buatlah bahagia dengan menampilkan akhlak dan tutur kata yang lembut kepada kedua orang tua. Yang terpenting adalah selalu mendoakan kedua orang tua untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, karena ridallahi ridal walidaini, suhtullahi suhtul walidaini. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, tetapi sebaliknya murkanya Allah tergantung juga murkanya kedua orang tua. Jadi untuk mencari ridho Allah, carilah ridho dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Berbakti artinya kita sadar bahwa orang tua adalah sosok yang mulia karena perjuangan dan kerja kerasnya. Dengan begitu kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat membanggakan kedua orang tua. Orang tua akan bangga kepada kita jika kita selalu menampilkan kebiasaan yang baik dan sikap menyayangi sebagaimana orang tua menyayangi dan merawat kita dengan penuh hati dan ikhlas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.